Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di room ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita di semester genap 2025-2026. Selawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di room Google Meet ini dalam rangka pertemuan kita di minggu ke-13 ya, 13 nih berdasarkan kalender akademik, atau minggu ke-14 mungkin ya. Jadi untuk hari ini untuk materi kita di mata kuliah ini sedampak lingkungan ini kemarin ada RKL RPL ya. Itu saya rasa udah jelas lah ya, kemarin udah saya sampaikan juga materinya, terutama yang berkaitan dengan rencana pengelolaan lingkungan. Tapi itu harus sejalan ya, dimana di saat kita melakukan pengelolaan lingkungan, di sana juga kita mesti melakukan pemantauan lingkungannya. Kemarin udah saya sampaikan lah secara umum bagaimana tujuan, manfaat, kemudian apa itu pengelolaan dan pemantauan lingkungan itu. Dan RPL ini nanti masuk dalam area tugas kelompok ya. Itu salah satu nanti tugasnya, yaitu merencanakan pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dari berbagai aspek, terutama nanti yang berkaitan dengan komponen-komponen lingkungan yang ditelaah berdasarkan tugas kelompok yang diberikan. Terkhusus untuk kelas A, kelas A apa kelas B ya, itu belum belum menglist nama-nama tugas kelas A ya, kelas A ya. Kelas A belum satu pun yang list tugas kelompoknya ya, nama, kemudian jenis usahanya ya. Nah, dan ada beberapa yang di sini pada kesempatan ini kita berbicara tentang tugas kelompok ya. Tugas kelompok kemarin saya sudah suruh list, cuma sistematika penulisan, kemudian data-data seperti apa nanti yang didapatkan ya, digunakan untuk melakukan analisis nantinya. Nah, jadi kalau untuk kelas A satu pun kelompok belum ada yang list. Kelas A di sini tahu kan? Saya kemarin suruh list tugas kelompoknya, nama-nama dan jenis usahanya. Sudah tahu kan? Yang kelas A, suara kelas A mana nih? Tahu? Yang kelas A? Nggak ada kelas A dalam kelas nih, dalam room nih? Tahu Pak. Nah, tapi belum ngelis ya. Saya harapkan nanti setelah kuliah nih nanti list nama dan usahanya, supaya saya bisa memberikan saran atau kritikan nanti atau hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, ini salah satunya kelas A belum ada ngelis. Kalau kelas B baru 5 kelompok. Kalau satu kelas itu 6 kelompok nanti kita apakan teknisnya. Kemudian ada nih untuk kelas B itu kelompok Putri Walkis, Dini, Febriani, dan Rasmi. Mohon nanti jenis usahanya diganti ya, jangan rumah makan. Nah, ini ada rumah makan. Apa yang didapat di rumah makan tuh? Ya mungkin kalau yang kita dapat di rumah makan tuh kenyang ya, makan kenyang gitu. Tapi memang ada sih dampaknya secara lingkungan, tapi nggak terlalu signifikan. Kalau bisa nanti mengarahnya tugas kelompok ini usaha-usaha yang memang wajib amdal gitu. Nah, itu sebaiknya ya, yang wajib amdal, supaya nanti pemahaman kita pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan itu paham itu ya, apa dampak-dampaknya. Kalau jenis usaha kecil itu nggak terlalu signifikan dampaknya ya.
ada berdampak tapi tidak terlalu signifikan terhadap lingkungan. Tapi ini kan studi kasus ya, sebaiknya sebenarnya memang harus ke jenis usaha yang besar gitu, yang usaha-usaha yang wajib AMDAL. Tapi nggak apa-apa misalnya UMKM industri, yang penting nanti ada berdampak ya terhadap komponen lingkungan, karena dari sisi waktu mungkin kita nggak memungkinkan, kemudian izin-izin nanti mungkin agak repot kita ngurus. Jadi saya bebaskan sebenarnya kayak UMKM atau industri kecil menengah, paling tidak nanti ada gambaran kita bagaimana kita melakukan menelaah gitu ya komponen-komponen lingkungan yang terdampak akibat suatu kegiatan itu, yang mulai prakonstruksi, konstruksi, operasi sampai pasca operasi. Tapi penekanan kita nanti di tugas kelompok ini lebih arahnya ke operasi, artinya usaha tadi udah jalan. Ya. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang udah terbentuk kelompoknya, yang jenis usahanya kayak rumah makan atau laundry gitu ya, itu mohon diganti ya. Jadi kalau bisa industri-industri yang ada input, ada proses, ada output, ada produk yang dihasilkan, ada pasarnya ya, ada yang marketingnya ada gitu. Baik, sebelumnya tuh masalah tugas kelompok ini kan belum saya apakan, jelaskan teknis sistematika penulisannya. Untuk hari ini saya menjelaskan ya, tugasnya ya. Bentar saya apakan dulu. Nah. Tugasnya silakan nanti diikuti untuk formatnya ya. Saya share screen dulu. Kelihatan? Kelihatan apa yang slide-nya? Belum ada, Pak. Udah Belum ya? nampak. Belum? Udah nampak, Pak. Udah. Baik, udah ya? Sudah nampak semuanya? Belum, Pak. Belum Pak, di saya masih blank. Ya karena jaringan kayaknya saya pun kurang aksesnya di kampus. Baik, sambil menunggu slide muncul ya, mungkin dicatat atau didengar nanti ya. Yang pertama tugas kelompoknya kemarin sudah kita bagi ya, satu kelas itu terdiri dari 6 kelompok. Nah, kemudian satu kelompok itu terdiri dari 3 atau sampai 4 orang, tergantung nanti jumlah mahasiswa yang ada satu kelas. Kemungkinan mungkin kalian ini 19-20 gitu ya, jadi 3 orang lah, minimal 3 orang, maksimal 4 orang ya dalam tugas kelompoknya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, karena kita ini berkaitan analisis dampak lingkungan, itu perusahaan tidak boleh sama ya, tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya sudah ada kawan-kawan yang sudah misalnya industri sawit, yang lain nggak boleh ikut lagi industri sawit. Carilah industri yang beda jenis ya, produk yang berbeda, jadi yang sama. Dan bagi yang sudah KP mungkin kerja praktek, bisa dijadikan jenis usahanya di sana gitu ya, di kerja prakteknya. Jadi penilaiannya nanti tugas kelompok ini makin usahanya itu bagus, maka ada nilai tambah nanti ya. Jadi saya harapkan juga, makanya jenis usaha atau kegiatan yang ditelaah itu jenis usaha yang kalau bisa yang sudah ada wajib AMDAL-nya, dia itu sebenarnya wajib AMDAL, supaya nanti permasalahannya nampak gitu ya, sesuai gitu dengan apa yang kita mau bahas. Kemudian saya harapkan kemarin kita sudah menulis nama dan jenis usaha, dan upayakan minggu ini sudah observasi ya. Observasinya yang perlu diketahui juga di video kan ya, terutama nanti yang divideokan itu di lantai produksinya ya, bagaimana proses lantai produksi, video kan singkat aja ya,
Kalau bisa diisi suara, nanti kita upload di channel YouTube atau media sosial lainnya. Saya harapkan nggak usah pakai musik ya, real atau sesuai dengan suasana yang ada di industri tersebut. Suara-suara yang ada sana itu sesuaikan aja. Palingan nanti isi suara kelompoknya aja ya. Mungkin ingin menjelaskan atau pada saat divideokan langsung diberi suara gitu ya. Misalnya nanti ingin menjelaskan stasiun kerja yang ada di sana atau nanti proses-proses produksi yang ada di industri tersebut. Nah, itu dijelaskan, nggak usah pakai musik. Mungkin alami aja ya. Mungkin nanti editingnya untuk depan-depan aja ya. Kemudian didokumentasikan video dan foto-foto nanti yang mendukung bahwa kalian itu benar-benar pergi ke industri tersebut ya, tidak rekayasa atau ambil data yang ada sebelumnya, karena banyak saya lihat industrinya banyak juga sudah ada sebelumnya ya, mungkin di mata kuliah lain gitu. Divideokan juga, di foto bersama owner atau bersama pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian format laporannya yang perlu dipahami nanti, yang pertama ada pendahuluan. Seperti biasa, pendahuluan itu nanti ada latar belakang, ada tujuan, ada batasan masalah, ada manfaat, dan ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan juga di dalamnya. Kemudian nanti ada landasan teori atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan, termasuk mungkin teori-teori yang berkaitan dengan jenis usaha atau kegiatan yang diobservasi atau dikunjungi gitu ya. Kemudian nanti di bab 3-nya ada hasil dan pembahasan. Ada hasil pembahasan ini nanti untuk hasil dan pembahasan itu termuat, yang pertama ini hal perlu yang dimuat nanti di dalam hasil pembahasan ya, di bab 3-nya ya. Yang pertama profil perusahaan. Nah, ini jelaskan usahanya, kapan berdirinya, siapa pimpinannya, struktur organisasinya, kalau ada nanti itu disampaikan di profil perusahaan. Kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap komponen lingkungan ya dari kegiatan usaha tadi ya, dari apa, sosial, ekonomi, budaya, fisik, kimia, biologi atau kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disampaikan ya, dampak-dampak yang ditimbulkan. Jadi nanti melalui observasi atau wawancara nanti dengan ownernya atau pimpinannya, dampak sosialnya apa jenis usaha ini. Nah, itu perlu dijelaskan nanti di laporannya. Kemudian ini 3 nih ya, bukan 4, 3. Kemudian limbah yang dihasilkan, jenis limbah yang dihasilkan ya. Ini sudah jelas apa, udah muncul slide saya ini. Udah? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. juga ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, nggak apa-apa. Nanti saya share juga di grup kelas tentang apanya sistematika pemisahannya ini. Nah, kemudian limbah yang dihasilkan ya, di hasil pembahasan itu limbah yang dihasilkan limbah apa aja. Nah, limbah itu kan ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, kemudian ada limbah berbahaya beracun. Itu nanti dijelaskan. Kemudian poin nomor 4-nya, rencana pengelolaan limbah dan pemantauan limbahnya seperti apa ini yang dilakukan perusahaan ya, yang dilakukan selama ini. Misalnya nanti limbah cair. Nah, selama ini limbah cair itu diapakan ya oleh perusahaan atau UMKM ini. Jelaskan sesuai dengan fakta yang ada. Ya, dilampirkan nanti dengan foto-foto juga ya, di bab 4 nanti foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan apa yang diambil, data yang diambil. Kemudian pemantauan limbah yang dilakukan seperti apa. Kemudian poin nomor 5-nya, pemanfaatan limbah yang dihasilkan. Nah, jadi nomor 5 ini, limbah-limbah yang dihasilkan, baik itu limbah padat, cair, gas, atau limbah B3 itu dimanfaatkan enggak? Ya, selama ini di limbahnya. Manfaatkan atau tidak? Jadi dijelaskan ya.
kalau sudah dimanfaatkan untuk apa, ya kalau dijual pada siapa, kemudian termasuk nanti di limbah yang dihasilkan itu berapa banyak limbah yang dihasilkan ya, masuk komposisi nilai dan sebagainya. Kemudian yang paling penting juga nanti di poin nomor 6 ini adalah usulan RKL dan RPL-nya, usulan rencana pengelolaan lingkungan, kemudian rencana pemantauan lingkungannya seperti apa dilakukan ya. Jadi nanti realnya yang ada di lapangan itu seperti apa yang dilakukan perusahaan ya. Nah, kemudian semestinya usulannya seperti apa. Jadi nanti di RKL RPL ini kita memberikan usulan ya. Kita sudah melihat fakta di lapangan seperti apa dilakukan oleh industri atau usaha tersebut. Kemudian kita usulkan RKL RPL-nya seperti apa, idealnya seperti apa. Ya, misalnya limbah cair, misalnya sawit. Limbah cair sawit itu tidak dikelola secara baik misalnya ya. Atau dibuang itu aja di lingkungan tanpa ada pemanfaatan atau tanpa pengelolaan. Nah, kita yang mengusulkan sebaiknya limbah tadi diapakan, dikelola seperti apa idealnya. Kemudian kalau dimanfaatkan dijadikan untuk apa. Nah, itu yang dijelaskan di poin nomor 6 ya. Itu berkaitan dengan hasil dan pembahasan ya. Nah, kemudian di bab 4 nanti penutup. Nah, penutup nanti ada kesimpulan dan saran. Kemudian dibuat juga daftar pustaka. Jadi kan ada bab 2 jenis pustaka atau lunasan teori. Setiap kutipan yang ada di bab 2 itu dibuat daftarnya ya di daftar pustaka. Kemudian nanti ada lampiran. Nah, lampiran ini nanti berkaitan dengan gambar-gambar atau baik itu berkaitan dengan perusahaan atau nanti gambar-gambar anggota kelompok atau yang lain-lain yang mendukung ya, atau jurnal-jurnal nanti yang jadikan referensi, atau nanti ada dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tugas kelompoknya ini atau nanti dilampirkan ya. Nah, itu yang berkaitan dengan tugas kelompok kita nantinya. Jadi saya harapkan nanti apa ya, dibuat secara baik ya, sesuai dengan petunjuknya. Kalau ada keraguan nanti dan lain sebagainya ditanyakan aja. Ya itu ya. Jadi fokus kita nanti di pembahasan nih ya, di pembahasannya ini. Jadi itu kemudian untuk sistematika penulisannya nanti dibuat di kertas A4, tulisannya Roman, font 12 seperti biasa font makalah ya. Marginnya diperhatikan 3, 4, 4. Kemudian laporannya yang lupa daftar isi, tabel, gambar dan lain ya. Dan yang paling penting nanti khusus untuk presentasi kelompok di print ya, untuk saya di print laporannya, kemudian nanti dibuat PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya dibuat untuk presentasi nanti. Insya Allah minggu depan kita udah mulai presentasi kelompok ya. Jadi materi kita tentang RKL RPL itu sudah termuat di tugas kelompok. Jadi saya harapkan nanti tugas kelompok yang benar-benar dikerjakan, dipahami, dibaca gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada kawan yang nggak ada kelompoknya. Jadi saya harapkan juga bagi yang belum punya kelompok, gabung sama kawan-kawan yang sudah punya kelompok. Intinya ikuti aturan yang tadi, satu kelas itu 6 kelompok, kemudian satu kelompok itu ada 3 orang atau 4 orang, tergantung nanti jumlah mahasiswa yang ada satu kelas. Ya, kemudian videonya jangan lupa. Ya, video yang ada di usaha atau jenis kegiatan yang ditelaah. Dan tadi ada beberapa jenis usaha yang sudah bilang kayak rumah makan, laundry, itu jangan ya, itu enggak saya terima. Kalau bisa nanti jenis usaha yang benar-benar apa ya, yang dia wajib amdal. Sekarang
di Pekanbaru ini banyak nih, kayak industri banyak. Kemudian kayak pembangun jalan tol, kayak di Rimbo Panjang, Tol Lingkar ya. Nah, itu bisa juga kan jadikan apa tugas kelompoknya. Nah, jadi silakan aja ya. Atau yang sedang kerja praktek, mungkin nanti minta waktu kepada pembimbing perusahaan untuk melakukan observasi berkaitan dengan tugas kelompok ini. Ini tugas kelompok ya. Jadi saya harapkan nanti list lagi. Jangan apa ya, jangan ada kawan yang tidak ada kelompok. Saya harapkan kawan-kawan yang sudah punya kelompok, kalau ada tahu kawan yang belum punya kelompok, diajak untuk kerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompoknya biar nanti ada nilai. Jadi akhir semester ini kita fokus ke tugas kelompok aja lah. Baik, itu yang berkaitan dengan tugas kelompok. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada, Pak. Jadi udah paham ya apa yang dikerjakan. Tadi laporannya ada pendahuluan, landasan teori, hasil dan pembahasan. Khusus hasil dan pembahasan nanti ada tadi beberapa yang perlu dikerjakan, ditelaah gitu ya. Kemudian ada penutup. Dan sebaiknya langsung videokan ya. Jadi nanti observasi langsung videokan. Minggu depan insya Allah kita mulai presentasi kelompok. Ya. Baik, itu saya rasa ya pertemuan kita hari ini kita fokus. Saya ingin menyampaikan tugas kelompok ini supaya persepsi kita sama dengan tugas kelompok ini, tidak berbeda. Dan saya mohon nanti saya buka lagi grup WA-nya, grup kelasnya untuk ngelis kawan-kawan yang belum mungkin punya tugas kelompok atau jenis usahanya, saya suruh ganti diubah dulu ya, sesuaikan nanti ada. Itu aja saya rasa pertemuan kita hari ini ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau hal-hal lain yang yang belum dipahami, silakan nanti ditanyakan ya. Baik, saya rasa cukup. Mungkin kalau untuk absen nanti saya aja berdasarkan berdasarkan Google Meet ini. Ya, saya rasa hadir semua nih. Mungkin ada yang nggak hadir, nanti silakan nanti disimak lagi Google Meet ini kita ini nanti ya. Nanti saya share di grup kelas. Baik, karena sudah azan juga nih, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dalam room Google Meet ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wait. Ini nggak di absen, Pak. Nanti apa? Nanti saya apa aja? Oke, Pak. Di grup nanti ada apa yang dikirimkan nanti ke email tuh daftar-daftar yang hadir.